ضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bab adabil wudu. Jadi masih di dalam bab adabil wudu, etika wudu. Kemarin kita telah mempelajari bagaimana kita sebelum berwudu etikanya yang membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sebelum itu kita baca bismillah. Bismillah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Untuk apa? Terhindar daripada gangguan syaitan, meminta perlindungan daripada bagaimana syaitan itu mengajak kepada kita menuju keburukan. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan itu. Setelah itu barulah kita memasuk kedua tangan kita sebanyak 3 kali sebelum tangan kita dimasukkan ke tempat wudhu. Kalau sekarang kan enak, sudah tidak kayak dulu. Kalau kayak dulu wudhunya itu langsung ke tempat airnya, jadi tangannya langsung begini ya. Kalau sekarang pakai gayung atau tinggal muter keran, lebih simpel kalau sekarang. Tapi tetap saja mesti sunnahnya yang membasuh tangan. Di dalam hadis Bulughul Maram juga Sayyidina Utsman alaihissalam ketika memanggil Jabir untuk ketika itu memanggil siapa itu budaknya, bekas budaknya Utsman mengambil air, kemudian beliau itu membasuh kedua tangannya. Setelah itu berkumur-kumur, istinsaq, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Nah, itu sama. Dan beliau Sayyidina Utsman mengatakan, seperti inilah saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Dan ini yang akan kita bahas. Cuma memang sekarang di dalam pembahasan di dalam kitab kita ini lebih lengkap. Ketika mencuci kedua tangan, membasuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Jadi kita memohon kepada Allah, kita termasuk Allah diberikan kekuatan, ketaatan dan keberkahan, dan memohon kepada Allah agar dihindari, agar dijauhkan daripada kejelekan dan kebinasaan, celaka. Setelah itu baru kita berniat untuk menghilangkan hadas atau berniat untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu kita mulai dengan tamat mabah ya, dengan menghirup sebanyak 3 kali air dimasukkan ke hidung dan dikeraskanlah sampai ke penghujung, kecuali penghujung hidung, kecuali bagi orang yang berpuasa. Takut sampai kalau berpuasa keterlaluan nanti malah menjadi batal ya. Sunnah menghirup air ya, di antara fadilah kalau menurut dokter ya, kuman-kumannya bisa hilang. Setelah itu lengkap dengan doa di kitabnya itu. Setelah itu istinsaq, menghirup air di dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi sampai berdoa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah bau surga, sedangkan Engkau bagi kami adalah zat yang ridha. Itu. Dan ketika kita istinsaq mengeluarkan air, kita juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar wa su'ud dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baunya neraka dan juga keburukan daripada tempat tinggal.
minta kepada Allah. Setelah itu ambil gayung, seciduk air untuk wajah, kemudian kita mulai membasuh, mulai datarnya dahi sampai ke apa ini? Sampai ke mulai dahi sampai ke pengakhir daripada dagu. Ini panjangnya, lebarnya dari telinga ke telinga. Jadi wudu itu dari penghujung dahi sampai ke dagu. Kalau di sini nggak nyampe ke dagu atau sampai sini airnya nggak sah wudunya. Dari telinga ke telinga ini lebarnya. Tuh. Jadi terus air ini harus sampai ke tempat-tempat tumbuhnya rambut yang 4, alis, kumis, bulu mata. Terus yang nyampe juga harus idara ini atas yang sejajar dengan telinga. Ini ada rambut kadang di sini nih. Harus juga kena air. Lanjut sekarang. Wa qul inda ghaslil wajhi. Ini belum di mana? Apakah sudah ini? Wa qul inda ghaslil wajhi, kemudian ketika itu ketika membaca wajah, ketika membasuh wajah, kita berdoa Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika. Kita berdoa, ya Allah, terangkanlah, putihkanlah wajah ini dengan cahaya pada hari di mana para auliamu, para kekasihmu wajahnya putih bersinar. Ya, nanti di akhirat Pak dibangkitkan, ya ada yang mukanya musam, ada yang mukanya bercahaya. Minimal kita nggak baca doanya, minimal kita sudah mengaji, siapa tahu kita juga mendapatkan keberkahan, dan kita juga ketika dibangkitkan oleh Allah dibangkitkan dalam keadaan wajah yang bercahaya. Amin ya Rabbal. Ya, sampai mana? Coba baca yang belum di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ghurfatan liwajhika. Ini ya. Summa kemudian ambillah engkau ghurfatan seciduk air liwajhika untuk wajahmu. Setelah panjenengan istinsak, setelah cuci tangan, kumur-kumur, hidungnya dihirup, dibuang, kemudian jangan lupa ambil seciduk air. Untuk apa? Seciduk air ini untuk wajah kita, liwajhika, untuk wajahmu. Kemudian fausil biha, basuhlah satu cidukan itu min mubtadi'i tasdiqil jabhati, dari permulaan datarnya dahi. Nah, ini permulaan datarnya dahi di sini. Sampai mana? Jadi fausil, basuhlah engkau biha dengan hurfah, dengan satu cidukan, min mubtada'i tasdiqil jabhati, dari permulaan datarnya dahi, ila muntaha, pada atau sampai akhir sesuatu ma yukbilu, sesuatu yang menghadap, minad dhaqani, dari dagu. Jadi apa yang menghadap dari dagu ini mesti dibasuh dari datarnya dahi sampai dagu. Yang menghadap ke sana ini wajib dibasuh oleh air. Fituli, di dalam
di dalam panjangnya. Jadi panjangnya yang perlu dibasuh mulai datarnya dahi sampai ke dagu. Nah, kalau di dalam Kitabatul Qorib ini kan ini ada 2 sambungnya tulang ya. 2 sambung tulang ini mesti kena air. Dari sini sampai dagu. Terus wa minal uduni ilal uduni, dan dari telinga ke telinga yang lain. Nah, ini harus kena air. Dari telinga satu ke telinga satunya harus kena air. Batasnya telinga yang kanan, batasnya lagi telinga yang kiri. Jadi kalau wudu harus memang kena air, Pak. Betul-betul bismillah. Jadi ketika basuh memang harus betul-betul ini terkena air semua. Walaupun airnya sedikit, satu ini kan bisa cukup, ini satu ini untuk wudu. Enggak usah banyak-banyak, tapi memang ketika menempel ke wajah jangan lepas ini. Kalau lepas ini akan menjadi air mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan atau untuk bersuci, untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas kecil, itu mustakmal. Makanya ketika nempel air dituang gini langsung terus ini jangan lepas dari ini. Kalau ini mustakmal, kalau nempel lagi terus, kalau belum dikucek-kucek saja. Yang penting dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalau dari udun ilal uduni fil ardi, lebarnya ini lebarnya dalam membasuh muka, panjangnya dari puncak datarnya dahi, nah ini di tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Terus wa ausil ma'i ilal mawdi'it tahdifi, wa ausil, dan sampaikan engkau al-ma'a pada air, ila mawdi'it tahdifi, pada tempat tahdif. Jadi panjenengan harus menyampaikan air kepada tempatnya tahdif. Apa yang dimaksud dengan tahdif? Wa huwa ma yaqtadun nisya'u, wa adapun tahdif itu, tempat tahdif itu mayatadu, tempat yang biasa melakukan an-nisa'u, perempuan, tanhiyat asy-sya'ri anhu, menyingkirkan bulu-bulu rambut darinya. Ada biasanya perempuan kan kalau ini biasanya begini ya. Ini tahdif. Jadi ini tahdif, harus kena air ini. Ini yang disebut dengan tahdif. Biasanya perempuan itu ada. Ya Pak Leman, pernah ngelihat lagi pakai mobil, ngelihat kanan, ini tahdif. Di dalam menyingkirkan rambut, itu tahdif yang dekat dengan telinga. Di mana itu? Tahdif itu di mana yang biasa? Wa adapun yang biasa tadi mayatadun nisa, biasanya wanita menyingkirkan rambut tadi itu ma baina ra'sil uduni, sesuatu yang berada di antara ra'sil uduni, bagian sudutnya telinga, bagian atas telinga, ila zawiyatil jabini, turun ila zawad, sampai ke turunnya dahi. Nah, ini biasanya ada rambut. Jadi mulai di atas telinga sampai paling bawahnya dahi. Nah, biasanya di sini kan ada nih, ada rambutnya. Begini, ada aja di perempuan yang kadang sudah diikat masih ada satu helai rambut ini yang masih kelihatan di luar. Ani maya kawani,
Saya bermaksud, kata Imam Ghazali, ma yaqaminhu fi jabhatil wajhi. Yang dimaksud, saya bermaksud, kata Imam Ghazali, ma yaqaminhu, sesuatu yang bertempat, minhu dari jabin, dari dahi, fi jabhatil wajhi, di dahinya wajah. Nah, ini rambut yang berada di dekat ini, di dekat dahi ini, yang kemudian berada di atasnya telinga. Itu harus terkena air. Wa ausilil ma'a, dan sampaikan air ila manabis syu'uril arba'ati, sampaikan air ila manabis syu'uri, ke tempat-tempat tumbuhnya rambut al arba'ati, yang 4. Juga 4 rambut juga harus sampai air. Sampai air. Mana saja? Al-hajibaini, 2 alis. Nah, 2 alis mana 2 alis? Ini kan harus kena air 2 alis. Wasyaribaini, 2 kumis. Nah, ini kan ada potongan nih, kumis ini sama kumis ini. Ini yang namanya kumis di sini, Pak, bukan di sini. Ini kumis. 2 kumis. Terus wal ahdabi, dan bulu mata. Mana bulu mata? Bulu mata mana? Ini bulu mata nih, harus kena air. Wajib kena air. Wal idaraini, dan idarain. Apa idarain ini? Wa huma, adapun idarain, mayuwazi, yang sejajar, al-udunaini, terhadap 2 telinga, yang sejajar dengan telinga, min mubtadi'il lihyati, dari mulai jenggot, dari jenggot, mana jenggot? Ini kan ke sini, jampang. Jadi dari yang sejajar dengan telinga, kemudian yang dimulai di sini, itu harus kena air itu. Alis, kumis, bulu mata, dan jambang. Wa yajibu, dan wajib juga isolul ma'i, menyampaikan air ila manabitis sya'ri, pada tempat tumbuhnya rambut, minal lihyati, dari jenggot, al khafifati, yang tipis, dunal kasifati, bukan yang tebal. Siapa yang berjenggot di sini? Tipis, yang jadi yang wajib terkenanya air itu ketika kita lihat dari orang yang lawan bicara, kita lihat ada kulit yang nampak. Artinya kalau jenggotnya jarang-jarang kan pasti kelihatan itu harus kena itu air. Tapi kalau tebal cukup diusap. Tapi kalau yang bagus di sela-sela, ambil baru sela-sela. Cukup diusap yang tebal. Tapi kalau yang tipis, ya mesti wajib sampainya air. Nih, ini masih di wajah. Kita perlu belajar kan begini. Di dalam kitab panjenengan itu, di dalam kitab panjenengan, awal-awal telah kita pelajari. Kalau nggak salah halaman kedua, itu yang disebut dengan hidayah itu adalah samratul ilmi, buah daripada ilmu. Kita berdoa selalu setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk ya Allah, berikan petunjuk yang lurus ya Allah. Kita selalu minta hidayah kepada Allah. Tapi kita tidak taklim. Taklim tidak mesti harus di sini. Dimanapun panjenengan punya guru, yang penting taklim, ya monggo. Tapi kalau di YouTube ya hati-hati. Karena siapapun bisa buat YouTube, bisa upload YouTube. Sampai ini saya video ya nanti masuk YouTube. Wajah-wajah jenengan, karena sekarang tidak saya lagi yang video, jenengan dah yang masuk wajah-wajahnya. Kenapa? Ya nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat, kamu enggak ngaji.
Ngaji, wahai malaikat di mana? Itu ada di YouTube-nya, channelnya ini. Ya. Hidayah itu adalah samratul ilmi, buah dari ilmu. Kalau panjenengan tidak belajar, mana bisa dapat hidayah? Kalau panjenengan tidak nanam, mana bisa panjenengan panen? Semakin banyak belajar panjenengan, potensi dapat hidayah semakin terbuka. Jenengan bisa sholat 5 waktu, taat kepada Allah dan Rasulnya, karena panjenengan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan tahu bahwa Allah ini Tuhan kita, Rasul utusannya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur nasib kita, Allah yang mengatur segala-gala kehidupan kita hingga ajal kita pun, rezeki kita pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengetahuan kita ini kemudian kita menyembah kepada Allah, kita sholat kepada Allah. Sholat ini adalah bentuk hidayah karena ilmu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebenar-benarnya pencipta. Tadi ada berapa orang yang sholat tadi Isya? 2 saf sampai 3 saf. Jadi sampai 2 saf. Ada enggak tadi itu non muslim yang sholat? Ada yang non muslim? Enggak ada. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebenar-benarnya pencipta. Karena tidak tahu, karena tidak punya ilmu ini, sehingga dia tidak dapat hidayah. Makanya hidayah itu adalah samratul ilmi, buah daripada ilmu. Jangan berharap kita bisa dapat hidayah kalau memang kita tidak membuka nuansa ilmu kita. Belajar, dimanapun belajar. Yang penting ketika panjenengan buka Google, buka YouTube, harus tanya kepada gurunya kalau ada yang muskil. Makanya enakan ngaji begini, ya langsung ada gurunya. Ya, ketika tidak tahu, tidak paham yang sunnahnya. Kalau ada yang tidak masuk akal, ya langsung tanya. Nanyanya walaupun bukan di sini, saya bilang ngopi di luar. Ya lanjut. Ingat bahwa penting sekali kita. Makanya kita belajar itu mulai kita lahir, kewajiban kita belajar. Mulai kita lahir sampai masuk ke liang lahat. Bersyukur karena kita masih Allah berikan kesempatan untuk taklim. Ya nggak masalah, mereka yang tidak taklim nggak masalah, itu bukan urusan kita. Yang penting kita mempelajari sesuatu tidak untuk menilai orang lain. Ilmu yang kita pahami jangan sampai untuk menilai orang lain. Ilmu yang kita kuasai untuk menilai diri kita sendiri. Kita tahu semua dinilai menurut kitab ini itu tidak benar, itu salah itu. Karena apa yang kita pelajari untuk diri kita, bagaimana kita mendapatkan petunjuk daripada Allah dengan sebenar-benarnya petunjuk yang Allah ridhai. Terus, wa qul 'inda ghaslil wajhi, wa qul dan bacalah 'inda ghaslil wajhi ketika membasuh wajah. Jangan lupa ketika membasuh wajah ya berdoa. Tapi memang susah Pak. Ketika lo baca semua ini 1 jam loh. Apa? Wudhunya kita 1 jam, mulai cuci tangan, wudhu ya. Minimal kita tahu sebatas-batasnya ya. Mulai kita cuci tangan, istinsya, keluarin air, ada bacanya. Ini baru mau masuk wajah sudah disuruh baca lagi nih. Apa bacanya? Allahumma ya Allah. Ya minimal ingat-ingat yo jenengan ketika wudhu membasuh yo enggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia yang seingatnya panjenengan. Allahumma ya Allah bayyid, putihkanlah wajahku binurika dengan cahayamu. Allahumma ya Allah bayyid, putihkanlah wajahku binurika dengan cahayamu yauma, pada hari tabiyatu wujuhun, tabiyatu yang menjadi putih, wujuhu auliyaika, wajah-wajah kekasihmu. Ya Allah putihkanlah wajahku
pada hari di mana kekasih-kekasihmu itu engkau putihkan, di mana wajah-wajah kekasihmu putih. Wala tusawwir, dan jangan engkau hitamkan wajahku, bidulumatika, dengan gelap-gelapmu yaumah, pada hari taswaddu ujuh a'daika, yang menjadi hitam wajah-wajah musuhmu. Jadi ketika panjenengan, ya Allah putihkanlah, ini simpelnya kan begini doa ini, ya Allah putihkanlah wajahku nanti, ya Allah pada hari di mana kekasih-kekasihmu putih, wajahnya putih, ya Allah. Ya Allah jangan engkau hitamkan wajah ini, ya Allah, di mana musuh-musuhmu nanti itu hitam wajahnya. Simpel seperti itu. Kalau ngapalin bahasa Arabnya susah. Tapi nggak apa-apa, di print ditaruh di dekat kamar mandinya lah sambil noleh begini ya. Ya aneh banget. Minta ke Pak Teddy disuruh print ini. Khusus doa mulai dari pertama ini. Ya, tapi kalau mau berangkat kerja siapkan 1 jam untuk itu. Terus wala tatruk, dan jangan meninggalkan engkau tahlilal lihyatil kasifati, dengan menyela-nyela jenggot yang tebal. Sela-sela, walaupun hanya diusap sudah cukup, jangan lupa panjenengan di sela-sela etika tata krama di dalam berwudu. Ya kalau yang tipis-tipis seperti punya Pak Komar, ini kena ya. Istana Jamin. Di sela-sela. Jangan wala tatruk tahlil al-lihyati al-kasifah. Terus summa usil, dan kemudian irsil, basuhlah engkau yadakal yumna, pada tangan kanan. Basuh tangan kanan. Summa yusra, kemudian kiri, ma'al mirfaqaini, sampai beserta kedua siku. Jadi sampai ke siku, mulai sini sampai ke siku, mulai kanan dulu kemudian kiri. Etikanya ila ansofil ududaini, sampai separuh dua lengan atas. Lengan atas ini kan separuhnya, jadi dilebihin dari siku. Kalau syaratnya kan hanya sampai siku, etikanya lebihkan sampai di atas pertengahan kedua lengan. Alasannya kenapa? Ya ada alasannya Pak ulama itu. Alasannya begini, fa innal hilyata fil jannah, maka sesungguhnya perhiasan di surga tablughu mawadi al-wudu'i, sampai ke tempat wudu. Jadi perhiasan yang Allah berikan di surga itu ternyata akan Allah pasangkan perhiasan itu ke tempat yang terkena. Makanya dilebihkan. Kalau cuma sini kan nanti iri sama orang yang biasa untuk sampai sini. Ya Allah, itu kok perhiasannya sampai sini, saya kok sini. Yang kau wudunya hanya ambil yang wajib-wajib saja, sampai hanya mirfaqain, tidak sampai. Coba lagi hidayatul hidayah. Ya udah Pak Ustaz, saya nggak sampai sini aja. Mandi kan? Iya mandi, bukan lagi wudu. Terus waqal, dan bacalah engkau inda waslil yumnah, ketika membasuh tangan kanan. Ini masih tangan kanan, ada doanya lagi Pak. Allahumma atini, Allahumma ya Allah, atini, berikanlah aku kitabku biyamini, dengan tangan kananku. Jadi kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada tangan kanan. Jadi kita terimanya pakai tangan kanan nanti di akhirat. Wahasibni, dan hisablah hisaban yasira, hisablah diriku hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Enak ya, muslim itu banyak yang mintanya.
Ya kalau enggak minta memang wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu. Maka kalau orang minta kepada saya kalau jawab akan kabulkan. Makanya kita minta ya Allah ketika kami nanti menerima kitab, berikanlah kitab itu kepada tangan kanan dan berikanlah hisab. Ketika engkau hisab kami, hisablah kami dalam keadaan mudah. Ini doa sebelah kanan, doa sebelah kiri. Wa inda wasli simali. Dan ketika membasuh tangan kiri, itu sudah berapa? Itu sudah 15 menit kalau dari depan itu dah. Bersih tangan. Allahumma ya Allah ini wa inda ghasli simali, dan ketika membasuh tangan kiri, Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku a'udzubika memohon perlindungan kepadamu. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu antu'tiyani untuk atau akan memberikan engkau kepadaku, antu'tiyani akan memberikan engkau kepadaku kitabi pada kitabku bishimali dengan tangan kiri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu akan engkau memberikan kitabku kepadaku itu dengan tangan kiri. Ya Allah, semoga engkau tidak memberikan kitabku dengan tangan kiri ya Allah. Itu simpelnya seperti itu. Au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku. Dikasih dari belakang dari punggung. Itu jelek, Pak. Kalau sampai kita nanti itu menerima pakai tangan kiri, apalagi dikasih dari belakang, potensi masih di laundry, Pak. Naudzubil. Semoga kita nggak sampai di laundry, masuk ke surga bidunil hisab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya kita kan tidak tahu, Pak. Niat itikaf sambil duduk, niat itikaf. Jadi niat itikaf sambil mengaji. Mengaji nih, Pak. Ada 4 kegiatan nanti di belakang kita akan nyampe yang lebih baik daripada sholat sunnah. Di antaranya taklim. Taklim ini, makanya taklim itu penting karena orang yang tidak taklim, orang yang tidak berilmu kadang menganggap dirinya sholatnya, zakatnya, menganggap diri sedekahnya sudah benar, padahal ternyata salah. Ternyata hanya bisikan syaitan. Akhirnya apa? Akhirnya bukan hanya sia-sia. Ya kalau sia-sia, kalau berpotensi dosa. Contoh, sholat isyraq. Sholat isyraq ketika terbitnya mata, tahu-tahu pas terbit matahari. Padahal kata ulama 15 menit sampai 20 menit dari terbitnya matahari baru sholat. Kenapa? Karena mulai setelah subuh sampai terbitnya matahari makruh tahrim kalau di dalam Al-Qur'an. Hukumnya makruh yang berpotensi menimbulkan dosa. Niatnya Allahu Akbar, saking senangnya sholat, tapi tempatnya tidak benar. Sholat setelah asar, sholat sunnah makruh tahrim, makruh yang berpotensi menimbulkan dosa. Saking semangatnya tidak ada jeda dari sholat sampai waktu-waktu haram juga dia tempat untuk melaksanakan. Niatnya baik, tapi karena tidak berilmu sehingga bukan mendapatkan pahala tapi menimbulkan dosa. Terus di mana saja boleh mengaji, tidak harus ke sini. Ustaz ya banyak. Tapi ya di sini sudah ada ustaznya kan. Terus coba kemudian istauib dan patah apa? Terus summa istauib rasaka bil masjid. Summa kemudian istauib
Ratakanlah rosaka kepalamu bil masjid dengan usapan. Jadi kepala kita itu diusap. Bi antabulla yadaika dengan cara membasahi kedua tangan. Jadi kedua tangannya dibasahi kemudian diratakan untuk kepala. Caranya bagaimana? Watul siqaru asabi'i. Caranya adalah basahkan dulu ya kedua tangannya. Kemudian watul siqa menempelkan ru'usa asabi'i yadika. Menempelkan ujung jari tangan al-yumna yang kanan bil yusra dengan tangan kiri. Berarti di gini. Jadi menempelkan tangan jari-jari tangan kanan dengan tangan kiri. Wa tadawhu ma'ala muqaddimatir ra'si dan meletakkan kedua tangan yang kanan dan yang kiri ini ala muqaddimatir ra'si depan bagian kepala. Jari-jari tempelkan kanan dan kemudian letakkan di depannya. Sebenarnya gini kan cukup. Kan kita belajar tata krama, sopan santun di dalam melaksanakan wudu. Kita belajar yang sempurna di dalam wudu. Kalau buru-buru, cukup. Tapi kan pengennya kita ya tidak seperti itu. Bagaimana caranya? Tempelkan, basahi dulu kedua tangannya, kemudian menempelkan ujung jari kanan, ujung jari kiri ditempel, kemudian letakkan di depan ala muqaddimatir ra'si, depan kepala, kemudian wa tumirrahuma dan menjalankan, engkau menjalankan kepada kedua tangan ilal qafa kepada tengku. Caranya jempolnya ini ditaruh di pelipis. Nah, ini kan pelipis ini nih ditaruh. Jadi terus summa kemudian tarudduhuma menjalankan kedua tangan ilal muqaddamati ke depan. Jadi ke belakang dulu kemudian balikkan ke depan. Jadi dari depan, mulainya di depan ya, ke belakang, nah, di depan, ke belakang, balik ke depan. Fahadihi dan ada pun ini, yang belakang maju, apa dari depan ke belakang kemudian maju lagi ini, marrotun yaitu satu kali. Jadi begini ini dihitung satu kali. Kalau ada rambutnya, kalau tidak ada rambutnya. Siapa yang ada rambutnya? Ada rambutnya semua. Yang gundul cukup sekali, dihitung satu. Tapi kalau ada rambutnya, ke belakang, ke depan ini satu, dihitung satu kali. Taf'alu dzalika salasa marratin. Taf'alu melakukan engkau dzalika pada dengan cara yang tadi itu, dengan melakukan meratakan rambut tadi, dengan meratakan tadi itu, dengan istau'ib itu meratakan kepala itu salah sama rotin sebanyak 3 kali. Berarti kan 1, 2, 3. Ya ambil air. Tiga kali. Lakukan 3 kali. Wa kadzalika dan demikian itu fi syairil a'dha'i di dalam anggota tubuh yang lain. Yang lain sama 3 kali 3 kali. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali plus doanya tadi ya. 3 kali doanya. Mulai cuci tangan ada doanya, mulai istinsak ada doanya. Ya, kalau dilakukan situ 3 kali udah berapa menit dah? Makanya kalau bisa, ini seperti kompas Pak. Kitab ini seperti kompas, seperti peta kepada kita bagaimana meraih betul-betul ridha Allah, meraih betul-betul hidayah. Minimal tidak diamalkan semua, yang minimal ya diingat oleh kita itu saja.
Ya kalau bisa diamalkan ya jadi cepat wali jenengannya. Terus. Wakul dan berdoalah engkau dan bacalah engkau. Nah, ini ada doanya lagi nih. Kalau begini satu kali doanya lagi, segini lagi, doa lagi. Ini bisa 5 menit. Apa doanya? Allahumma ya Allah, wasyini selimutilah aku birahmatika dengan rahmatmu, wa anzil dan turunkanlah alayya atasku min barakatika dari berkah-berkahmu. Allahumma ya Allah, wasyini selimutilah aku birahmatika dengan rahmatmu, wa anzil dan turunkanlah engkau alayya atasku min barakatika dari berkah-berkahmu. Berkah itu zadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaik. Makanya ketika panjenengan bilang, oh ini berkah, itu karena bertambah kebaikan. Apapun kebaikan itu berkah namanya, bertambahnya kebaikan. Ya Allah, semoga ini berkah bagiku. Berarti kita sedang berharap, ya Allah, nikmat yang Engkau berikan ini semoga Engkau berkahi, Engkau tambahkan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa'adillani dan naungilah aku. Wa'adillani dan naungilah aku. Kalau kelewat, kalau doa-doanya usahakan betul-betul termakna ya. Takut kalian suatu saat mau mengamalkan, tinggal bawa kitabnya ditaruh di pinggirnya. Allahumma. Ini namanya mengamali. Wa'adillani dan naungilah aku tahta dhilli, di bawah naungan, tahta dhilli arsyika, di bawah naungan arsmu. Jadi kita minta naungan Pak, karena memang nanti itu matahari berada di atas satu jengkal di atas kepala kita itu. Kalau kita kan Pak ada naungannya kan enak. Makanya nanti itu kan tergantung apa yang kita sedekahkan di dunia itu. Yang suka ngasih genteng, tahu-tahu gentengnya datang seret. Yang suka ngasih mempermudah apa? Kalau kita nggak bisa memberikan, minimal kita menjadi wasilah. Karena memang nanti itu kita usahakan menjadi 4 orang. Di belakang ini akan diajarkan minimal kita menjadi 4 orang. Pertama orang ahli, orang yang menjadi guru, menjadi ustadz ya, menjadi pengajar. Orang yang taklim. Nggak bisa itu ya orang yang ahli zikir. Nggak bisa itu orang yang bisa mendatangkan kebaikan. Yang bisa kalau dalam kitab ini yang bisa yang membantu bagaimana sampainya dakwah-dakwah. Makanya khaddam itu pembantu Rasulullah juga ada khaddam itu. Anas bin Malik sampai 10 tahun mengabdi di pesantren-pesantren kan ada membantu gurunya, apalagi anaknya. Jangan dilarang Pak kalau anaknya itu membantu gurunya membangun pondok jangan dilarang. Itu adalah bentuk dari hikmah. Kenapa? Tidak bisa menjadi kiai, tidak bisa menjadi ahli zikir, minimal sampainya kebaikan dengan dia membantu orang ustadz, membantu gedung, membantu apa, kebaikan itu sampai. Orang yang membangun sekolah, orang yang membangun madrasah, orang yang membangun musola, orang yang bisa sholat dengan penuh nyaman. Coba nggak ada musola, sholat di sana banyak nyamuk, nggak bisa nikmat adanya. Jadilah wasilah kalau tidak bisa menjadi yang lain. Nanti kita akan ada di belakang. Terus sampai mana? Yaumah, pada hari atau di hari la dhillah, tidak ada naungan illa dhilluka, kecuali naunganmu. Nanti tidak ada naungan Pak kecuali naungannya Allah. Makanya ketika kita membasuh, mengusap kepala, doa ya Allah, selimuti aku dengan rahmatmu, turunkanlah padaku keberkahan, naungilah aku di bawah naungan arasmu, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganmu.
Siapa Pak yang bisa minta pertolongan pada itu? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Allahumma ya Allah, haramkanlah engkau sya'ri pada rambutku, wa basyari dan kulitku, ala nari atas api neraka. Tidak tanggung-tanggung doanya, minta api neraka haram menyentuh kulit kita, haram menyentuh kepala kita. Padahal kata saya pengen saya selesaikan ini, ternyata masih nyampe ke rambut. Tahu-tahu sudah tinggal 10 menit. Suma kemudian imsah, usaplah engkau tunai kepada telingamu. Setelah kepala, telinga. Tapi kalau di dalam fikih sunnah, telinga sunnah. Cuma ini kan kita belajarnya yang sempurna di dalam berwudu, bukan hanya faktor sah atau tidak. Pengennya wudu kita bukan hanya faktor sah, tapi mengantarkan, hanya dengan wudu kita saja bisa mengantarkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau cuma sah, ada yang begitu Pak. Langsung. Kalau ini kan penuh dihayati, kenapa doanya panjang-panjang? Terus, summa kemudian amsi usaplah engkau tunaika pada telingamu, dhakhirahuma bagian luar telinga. Jadi imsa udunaika pada kedua telingamu, dhakhirahuma pada bagian luar kedua telinga, wa batinahuma dan bagian dalamnya kedua telinga. Bimain dengan air jadidin yang baru. Jadi membasuh kedua telinga bagian luar dan bagian dalam ini dengan air yang baru. Caranya bagaimana? Caranya adalah wa adkhil musabbahataika fi simakhai. Wa adkhil dan masukkanlah engkau musabbahataika pada telunjukmu. Telunjukmu masukkan fi simakhai udunaika di dalam kedua lubang telingamu. Telunjuknya yang dimasukin, Mbak, bukan kelingking. Telunjuk yang dimasukkan. Setelah masukkan telunjuknya, wamsah dhahira udunaika, dan usaplah bagian luar telingamu bibatni ibhamaika, dengan bagian dalam ibu jarimu. Ibu jari ini tugasnya yang di luarnya. Masukkan, ini tangan, ini jalan, mulai setiap leku-leku, mulai lubang sampai leku-lekunya terus mainkan ini. Ini. Kalau yang ini bagian ini. Telunjuk bagian dalam ibu jari, bagian dalam ibu jari membersihkan bagian luar, bagian zahir. Tapi jangan lupa berdoa, Pak. Ini doanya. Ini masih telinga, ini doanya, doa terus, ya Pak. Gimana? Nggak mungkin hafal ya. Minimal cara-caranya tadi itu, dan niatkan ketika kita ingat apapun doa-doa pakai bahasa Indonesia yang masih terngiang-ngiang langsung. Ya, itu saja. Apa doanya? Allahumma wa qul, dan ucapkanlah engkau, Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minal ladina, dari termasuk orang-orang. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah engkau kepadaku, ij'alni, jadikanlah engkau kepadaku minal ladina, termasuk orang-orang yastami'una, yang mendengar, yastami'una, yang mendengar al-qaula, pada ucapan, fayattabi'una, kemudian mengikuti ahsanau, pada kebaikan-kebaikan ucapan itu. Jadi kita
ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengar perkataan di mana orang-orang itu mengikuti kebaikan-kebaikan daripada perkataan. Kadang ada kebaikan yang kita dengar, tapi kita tidak bisa mengambil apa-apa. Kebaikan itu selalu disampaikan oleh para khatib, para asatid, para guru-guru, tapi kadang tidak masuk. Bahaya, Pak. Kalau nasihat-nasihat yang dibaca dalam kitab tidak masuk, yang dikhawatirkan termasuk kepada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawa. Yang dikhawatirkan adalah hati kita ditutup, mata kita ditutup, telinga kita ditutup, sehingga kebenaran apapun di hadapan kita tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengikuti perkataan nasihat. Itu bahaya. Yang dikhawatirkan Allah sudah tutup telinga kita. Jangankan kita dapat hidayah, wong nasihat yang baik saja tidak bisa masuk ke kolbu kita, ke hati kita. Na'udzubillah. Allahumma ya Allah, asmi'ni, perdengarkanlah kepadaku, munadiyal jannati fil jannati, munadiyal jannati, terhadap orang yang memanggil surga, fil jannati, di surga. Jadi kita memohon kepada Allah untuk diperdengarkan orang yang memanggil surga di dalam surga. Di surga sini nih. Rambutan. Nah, ya. Cikarang kan ada begitu ya. Kelender. Tahu-tahu di dalam surga. Oh, itu surga, itu tujuan saya. Kita kan minta diberi. Jangan ini calo yang dibukakan rahasia. Makanya luar biasa, Pak. Islam ini potensi kita terlalu kalau kita tidak masuk surga, Pak. Terlalu. Kenapa? Allah bocorkan kok semua bagaimana cara masuk surga, sampai kepada pertanyaan-pertanyaannya Allah pun, ujian-ujiannya Allah pun, pertanyaan-pertanyaannya Allah pun dibocorkan. Ayo, siapa yang tidak tahu merebut di akhir di kabur? Coba kalau jenengan tes apa? Kalau jenengan kelas 1, 2, 3 ujian di sekolah, bocor enggak? Allah enggak pelit, Pak. Nanti ya, kalau engkau ditanya marabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Sampai ke mau 9 kehaklahan kita dibocorkan itu, Pak. Islam itu masih gimana? Makanya jangan sampai anak kita ketika nyontek dimarahin terus kemudian jawab, ujiannya Allah saja dikasih tahu, masa ujian cukup kita saja yang tahu. Terus tinggal sedikit. Ma'al abrari, beserta orang yang baik. Ma'al abrari, beserta orang-orang yang baik. Jadi kita juga minta diperdengarkan orang yang memanggil di dalam surga beserta orang-orang yang baik. Makanya doa saja, enggak ikutin ini. Ya Allah, semoga telinga ini Allah Kau perdengarkan yang baik-baik padaku, ya Allah. Seperti itu saja. Intinya kan begitu. Summa kemudian imsah, usaplah engkau raqabataka, lehermu. Nah, biasanya kan lehernya enggak pernah diusap sama jenengan. Ya ini disuruh usap. Tapi memang secara sahnya tetap tidak perlu, tetap sah. Tapi kan kita ingin menyelamatkan setiap anggota yang terkena di badan kita air itu terhindar daripada api neraka. Sumamsah, kemudian usaplah engkau raqabataka, pada lehermu. Leher diusap. Sambil berdoa, wakul, dan berdoalah engkau, Allahumma ya Allah, fukkah, lepaskanlah raqabati, leherku, minan nari, dari neraka. Jadi kita memohon kepada Allah untuk melepaskan leher dari
Ya, memang luar biasa air wudhu itu, Pak. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu minas salasi, dari rantai-rantai, wal aulali, dan belenggu. Karena memang belenggu ini akan ada di sini, di leher itu nanti belenggu itu, Pak. Makanya kita minta kepada Allah potensi-potensi yang akan kita masuk terjerumus ke dalam sesuatu yang azab. Nanti minta, Pak. Ya setidaknya ketika Allah ijabah, Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan itu kepada kita, dan Allah jauhkan jalan-jalan yang menuju maksiat itu daripada kita. Summa usil rijlakal yumna, wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.